Udahlah, bodoh kau, tidak ketulungan. Kau bilang, mana Yesus menyuruh jingkrak-jingkrak? Siapa jingkrak-jingkrak? Itu orang agama lain terserah dia. Saya nggak ada jingkrak-jingkrak. Gereja saya nggak ada jingkrak-jingkrak. Kemudian sekarang kubalikkan cakap kau, kutamparkan cakap kau sama kau, ya kan? Sekarang mana Yesus nyuruh at-tahiyatul? Mana Yesus nyuruh bungkuk? Mana Yesus nyuruh berdiri? Mana Yesus nyuruh tengok kiri, tengok kanan? Mana ajaran ruku-ruku yang diajarkan Yesus? Ada? Tunjukkanlah. Hello, siapa yang ngajarin jingkrak-jingkrak kayak belatung nangka? Tuh tadi ada videonya di atas yang di-share oleh sahabat muslim saya. Joget-joget kayak belatung nangka, kayak gimana ya, orang kerasukan Roh Kudus tuh kan. Coba lihat deh tadi, scroll ke atas, ada tuh, ada itu orang Kristen loh. Anda orang Kristen kan? Jangan bundah lah jadi orang. Anda mengatakan, mana Yesus mengajarkan ruku, mana Yesus mengajarkan berdiri. Kita tidak membahas itu tadi. Kita membahas sujud. Sujud. Tahu kata sujud? Sujud, tersungkur ke tanah, berdoa kepada Allah, muka dan kening menyentuh tanah. Itu yang dimaksud sujud. Emang yang katakan sujud itu iftitah, ruku, tahiyatul, yang katakan sujud itu begitu siapa? Saya tidak mengatakan itu sujud. Sujud itu ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu baru sujud. Pembahasan kita sujud, bukan ruku, bukan iftitah, bukan tahiyatul. Fahim tum? Emang yang domba di sini siapa, ayo? Umat Islam itu bukan domba, manusia. Kalau Kristen mah nggak tahu. Aduh, sadarkan sendirilah diri Anda. Bahwasanya itu Yesus tidak patut disembah. Yang patut disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Domba tersesat adalah domba yang belum digembalakan Yesus ataupun murid-murid Yesus yang sudah Yesus amanahkan kepada murid-muridnya untuk menggembalakan domba-domba yang luar daripada bangsa Israel. Jadi domba-domba yang tersesat itu bukan kami. Sudah pasti orang yang di luar Kristen dan Yahudi. Itulah domba-domba yang tersesat. Maka jikalau Anda tidak mau dikatakan domba yang tersesat, kembalilah kepada ajaran Yesus yang sesungguhnya. Iya, tapi kan yang dimaksud Yesus itu domba-domba yang tersesat hanya Bani Israel. Apakah Anda golongan dari Bani Israel? Bukan kan? Anda ini orang Indonesia. Berarti Anda bukan domba, melainkan annyeonghaseyo. Iya, domba yang tersesat itu artinya domba yang hilang daripada umat Israel. Orang-orang Israel yang tidak mengimani lagi Tuhan, itu yang disebut domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Jadi Yesus datang untuk menyatukan lagi domba-domba yang hilang daripada umat Israel ataupun orang-orang yang hilang kepercayaan kepada Tuhan. Yesus menyatukan lagi supaya mereka beriman kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran Yesus. Kami sebagai orang Kristen, walaupun Yesus belum sempat untuk mengembalakan kami, tetapi Yesus memberikan amanah agungnya kepada murid-muridnya untuk menggembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Dan terbukti murid-murid Yesus mengembalakan kami, dan kami menjadi domba yang digembalakan oleh murid-murid Yesus, dan kami diselamatkan, dan juga bangsa Yahudi ataupun umat Yahudi. Jadi domba-domba yang belum sempat digembalakan ini adalah Muslim.
Muslim ini masih bagian daripada domba-domba yang tersesat. Jadi jikalau Anda ingin memperoleh surga, Anda ingin memperoleh hidup yang kekal, Anda harus digembalakan. Jadi sekarang Yesus telah mengutus Roh Penghibur kepada saya untuk mengembalakan Anda, untuk mempercayai Yesus, dan Anda akan diselamatkan. Jangan lupa Di dunia subscribe Peci dan Putih di Channel. Aku tidak hilang kepercayaan kepada Tuhan. Aku beriman kepada Yesus. Seharusnya Anda yang dikatakan domba sesat, karena Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Ajaran apa yang diajarkan Yesus, Anda membangkang dari itu. Yesus mengajarkan ini, Anda melakukan itu. Tuh kan? Aku yang beriman kepada Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, aku juga ikut sembah. Anda? Sedangkan Anda apa? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, malah Yesus yang dijadikan Tuhan. Kan goblok, gak masuk akal kan? Aduh, fix Anda yang domba, bukan domba, anyo maseo. Domba-domba yang tersesat adalah domba yang tidak mengenal Yesus. Domba-domba yang tersesat adalah domba yang belum digembalakan Yesus ataupun murid-murid Yesus. Domba-domba yang tersesat adalah menentang ajaran Yesus. Mereka menganggap diri mereka benar. Mereka menganggap diri mereka, ajaran mereka itu benar. Tetapi balok di mata mereka, mereka tidak bisa membersihkan. Mereka berusaha untuk membersihkan balok yang ada di mata saudaranya. Tetapi balok di matanya sendiri, mereka tidak bisa membersihkannya. Itulah orang-orang bagian daripada domba-domba yang tersesat. Yesus sudah mengecam kepada domba-domba yang tersesat ataupun orang-orang munafik. Lukas 6 ayat 39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang buta itu siapa? Orang buta adalah domba-domba yang tersesat. Itu adalah orang buta. Orang buta itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang buta adalah orang yang menentang ajaran Yesus. Itulah disebut orang buta. Jadi orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Jikalau orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Dan Yesus masih mengecam kepada orang munafik, orang yang merasa mereka benar, orang merasa bahwa agama mereka benar, orang yang merasa bahwa ajarannya itu benar. Lukas 6:41. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sebelum Anda mengatakan bahwa ajaran Anda benar, Anda harus koreksi dengan ajaran Anda dulu, baru Anda mengatakan bahwa ajaran kami benar, ajaran kami mengikuti ajaran nabi-nabi, ajaran kami mengikuti ajaran Yesus. Hei, Yesus mengajarkan Allah itu adalah roh, tetapi Anda menentang, Nabi Anda menentang bahwa Allah bukan. Tersesat yang Anda katakan itu adalah diri Anda dan umat Kristen lainnya. Saya mengimani Yesus sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Yesus pun seperti itu. Tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah Azza wa Jalla. Saya mengenal Yesus. Ya, Anda mengenal Yesus. Tetapi Anda tidak memahami Yesus. Apa yang diajarkan Yesus. Anda hanya mengimani Paulus. Jadi fix yang dikatakan domba tersesat itu adalah Anda. Diri Anda sendiri. Ya,
sadarlah, tobatlah. Mumpung Anda ini belum belum dead. Aduh ya Allah, astagfirullah. Pertama, Yesus juga menyanyi sebelum berdoa. Ayatnya jelas, Matius 26 ayat 1. Kedua, menari-menari. Itu sudah diajarkan dari zamannya Musa oleh Miriam dan Harun. Mereka mengambil rebana dan menari-nari mereka di hadapan Tuhan. Jadinya, siapa yang ajarin kalian untuk kasih unjuk pantatmu lebih tinggi daripada otakmu? Astaga, mana dalilnya? Kalau misalnya dalam beribadah itu Yesus, Musa menari-menari, jingkrak-jingkrak kayak belatung nangka, gak jelas gitu. Mana dalilnya? Hayo. Kalau menyanyi menari sih itu memang dari dulu, tapi itu bukan cara berdoa kepada Tuhan, cara beribadah kepada Tuhan. Itu mah hanya hiburan kali. Kasihan, pasti stres kan. Makanya sujudlah juga seperti apa yang dilakukan Tuhanmu. Katanya umat penurut, pengasih. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Yesus akan dilakukan juga oleh umat Kristen lah. Yesus sujud, kalian kenapa nggak sujud? Ayo. Di dalil yang Anda share itu ada kata beribadah tidak? Tidak kan? Di situ hanya dikatakan menyanyi, puji syukur kepada Tuhan. Ya, aku pernah melakukan itu. Menyanyi, berzikir, sholawat. Tapi itu bukan beribadah. Melainkan memuji kepada Allah. Beribadah itu sujud menyembah. Ada tidak dikatakan di situ beribadah? Harus menyanyi jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Ada tidak? Tidak ada kan? Hey, kalau lu nggak ngerti bahasa Indonesianya, merebahkan diri sama dengan meratakan tanah, membaringkan diri seperti temen lu kirim. Nah, lu silahkan lihat gambar dari Simbahir nih, itu bener nggak? Apa yang gue bilang? Meratakan diri dengan tanah. Nah, sudah, kalau udah gambar udah jelas, tulisan udah jelas, kalau belum paham lagi, makanya otak jangan ditaruh di bawah tai lo setiap hari. Sampai-sampai lo nggak bisa bedakan antara batu dengan Allah. Ngerti? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, buat apa Yesus melakukan itu? Merubahkan dirinya ke tanah, terus berdoa. Kalian mengikuti ajaran itu? Tidak. Kalian hanya jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Yesus merubahkan dirinya ke tanah. Kalian pernah melakukan itu? Apa yang dilakukan Yesus? Merubahkan ke tanah, terus berdoa. Tidak kan? Makanya kalian itu umat berdurhaka pada Yesus. Katanya kalian melakukan apa yang dilakukan Yesus. Terus buktinya apa? Hai deh. Ajaran Yesus, ya, bukan hanya cara berdoa, Ibu. Cara menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Ya, lu jangan pura-pura pintar, goblok lu. Lu setiap hari tuh menghujat Allah, kasih tunjuk tai lu lebih tinggi dari otak lu. Perhatikan apa yang Alkitab tulis. Yesus merebahkan dirinya ke tanah. Artinya membaringkan, seperti kata temen lu itu si emperor, ya, di KBBI, membaringkan tubuh rata dengan suatu tempat. Nah, jelas beda. Sujud Alkitab bukan nungging Al-Quran. Yang saya pertanyakan udah lewat ya, udah lewat. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kalian mengikuti ajaran itu? Sujud. Membaringkan ke tanah tubuh kalian tuh, terus berdoa.
Kalian cara berdoanya cuma jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Secara tidak langsung ada yang menghina Tuhan sendiri. Maksudku Tuhan Anda, Yesus, bukan Tuhanku. Iya, lu kan nggak bisa bedakan antara sujud dengan nungging kan? Itu aja kita selesaikan. Biar jangan ada lagi muslim tolol lainnya yang bisa diperdaya dengan tulisan-tulisan bodoh kalian. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus? Merubahkan ke tanah lalu berdoa. Anda hanya melakukan jungkrak-jungkrik. Kenapa? Ayo, jawab itu kenapa? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Hei, perempuan tolol, goblok. Yesus tidak pernah rukuk-rukuk, berdiri, bungkuk, baru nungging, habis itu berdiri lagi, bungkuk lagi, nungging, tangan dilipat, at-tahiyatul, nunjuk tak jari telunjuk, at-tahiyatul, nanti udah selesai, tengok kiri, tengok kanan. Yesus tidak begitu. Yesus hanya sujud doang. Kami juga sujud. Kristen-Kristen banyak yang sujud, tapi enggak dipaksa. Mau sujud boleh, mau duduk boleh. Jadi jangan kau sama-samakan dengan Yesus. Tapi kalau Isa, Nabi Isa itu terserah kau. Karena kami, Yesus dengan Nabi Isa beda. Udah ngerti ya, perempuan goblok. Anda yang tidak punya akal. Yesus tidak pernah mengajarkan dalam beribadah itu jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Sedangkan sujud ada dalam Alkitab Anda. Tuh saya selisir. Otak kau masih dodol juga ya. Kan sudah aku bilang, sujud memang ada. Kami juga sujud. Tapi sujudnya bukan at-tahiyatul, bungkuk, berdiri, baru sujud lagi, bungkuk lagi, berdiri lagi, tangan dilipat, nunjuk-nunjuk at-tahiyatul, baru tengok kiri, tengok kanan, terakhir-terakhirnya ya kan. Kalau sujudnya tetap ada, udah aku bilang. Kami aja sujud, tapi tidak perlu lima kali sehari sujud, enggak, bebas saja. Mau tiap menit sujud pun boleh. Dan sujud itu tidak harus kening kena ke lantai. Bisa juga kami sujud, misalnya ada kursi, kita membungkuk, tangan kita lipat, berdoa sambil sujud itu. Bukan harus nungging sampai jidat kena ke lantai. Kau paham nggak? Udahlah, otak kau tak ada. Kau usah debat sama aku. Masih kecil kau, tak level kau sama aku. Oke? Gerakan sujud dalam sholat itu satu macam. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu gerakan sujud. Terus iftitah, takbiratul irham, dan tahiyatul. Yang mengatakan sujud itu siapa? Kita tidak sujud di situ. Yang sujud itu ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sujud itu juga diajarkan dalam ajaran Kristen, kitab Kristen. Cuma kalian itu umat durhaka, pembangkang dari ajaran Yesus. Disuruh sujud menyembah Allah, kalian malah jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Betul apa betul? Santai, nggak usah kejang-kejang. Saya sudah share dalilnya bahwa Yesus sujud menyembah. Itu mukanya, keningnya semua kena ke tanah. Terus Anda mengartikan sujud itu bagaimana?
jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Kan dah aku bilang sama kau ngeyel. Orang ngeyel itu biasanya otaknya separuh. Sujud memang sujud, kan dah aku bilang. Kau ngerti nggak? Kami juga sujud, tapi sujudnya pun beda. Kami sujud ada kursi pun kami bisa. Tidak harus kening sampai ke lantai pun kami bisa. Baru yang tadi kau bilang, entah apa-apa kau bilang, ada berdiri, ada membungkuk, ada at-tahiyatul, itu tidak dilakukan Yesus. Yesus hanya sujud doang. Paham kau? Paham? Yesus hanya sujud doang. Nggak pakai at-tahiyatul, nggak pakai berdiri, nggak pakai membungkuk, nggak pakai tengok kiri, tengok kanan. Itu maksudnya. Dan Yesus pun doanya itu doa memanggil kepada Bapaknya. Karena Yesus masih jadi manusia, 33 tahun di dunia. Jadi dia manggil Bapaknya, Roh Tuhan itu. Karena Yesus itu sebagai manusia, itu wujud daripada firman Tuhan jadi manusia. Itu pun cuma 33 tahun. Sekarang dia udah di sorga, jadi sujud lo, muslim, sujud lo, sholat lo, beda jauh dengan sujudnya Yesus. Ngerti nggak? Itu aja kau nggak ngerti, itu aja kau nggak paham. Macam mana kau mau paham kitab-kitab kami? Maka aku bilang, lo itu nggak ada apa-apanya. Lo ngaku-ngaku sama aku, ngaku-ngaku bocil, umur 12 tahun, ngaku-ngaku padahal padahal kau nenek-nenek kau sudah. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Baik. Slow, santuy, nggak usah kejang-kejang. Tadi kan saya tanya, sujud Kristen itu bagaimana? Jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka. Yesus tidak begitu sujudnya. Yesus tersungkur di tanah, muka sama keningnya menyentuh tanah. Yesus tidak katakan, aku duduk di kursi lalu sujud. Atau Yesus tidak mengatakan, sujud bisa duduk di kursi. Tidak. Emang sih, kalian itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalian mengikuti ajaran Paulus, si penyesat. Betul apa betul? Makanya, sebelum ngoceh, koar-koar, ngebacot, lihat link yang saya share itu. Di situ banyak sekali dalil dalam Alkitab Anda menyatakan bahwa Yesus tersungkur sujud menyembah Allah. Mukanya, keningnya menyentuh tanah. Kalian ngapain di gereja jungkrak-jungkrik kayak belatung nangka? Menyembah Yesus. Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Udahlah, bodoh kau, tidak ketulungan. Kau bilang, mana Yesus menyuruh jingkrak-jingkrak? Siapa jingkrak-jingkrak? Itu orang agama lain terserah dia. Saya nggak ada jingkrak-jingkrak. Gereja saya nggak ada jingkrak-jingkrak. Kemudian sekarang kubalikkan cakap kau, kutamparkan cakap kau sama kau, ya kan? Sekarang mana Yesus nyuruh at-tahiyatul? Mana Yesus nyuruh bungkuk? Mana Yesus nyuruh berdiri? Mana Yesus nyuruh tengok kiri, tengok kanan? Mana ajaran ruku-ruku yang diajarkan Yesus? Ada? Tunjukkanlah. Kan gitu. Itu ajaran kalian itu dari buku kuning. Dari buku kuning itu. Di Al-Quran tahu, di Al-Quran saja tidak ada diajarkan at-tahiyatul, ruku, bungkuk, berdiri, apalagi nungging, nggak ada diajarkan di Al-Quran. Itu dari buku kuning. Gara-gara buku kuning lah Muhammad KC kalian laporkan ke polisi.
Nah, itu biar tahu kau. Hah? Sedangkan Muhammad aja, Muhammad nggak ada sunat, nggak ada di Al-Quran Muhammad sunat. Malah ada pendapat, ada yang mengatakan Muhammad sunat umur 7 hari, ada yang mengatakan Muhammad sunat dalam rahim, dalam kandungan ibunya katanya. Coba, nggak jelas kau. Amburadul ajaran kau, ajaran amburadul. Udah ya, malas aku meladeni kau. Tak paham-paham, tak ngerti-ngerti. Aku mau pergi dulu ini. Ada urusan ini, mau belanja ke... adalah urusan lah ya. Nantilah kapan-kapan kita sambung. Lagian percuma debat sama kau. Otak kau nggak nyampe-nyampe. Udah dibilang, Yesus pun nggak ada ngajarkan at-tahiyatul. Tunjukkanlah mana at-tahiyatul. PA. Hello, siapa yang ngajarin jingkrak-jingkrak kayak belatung nangka? Tuh tadi ada videonya di atas yang di-share oleh sahabat muslim saya. Joget-joget kayak belatung nangka, kayak gimana ya, orang kerasukan Roh Kudus tuh kan. Coba lihat deh, tarik scroll ke atas, ada tuh ada. Ada itu orang Kristen loh, Anda orang Kristen kan? Jangan mudah lah jadi orang. Anda mengatakan, mana Yesus mengajarkan ruku, mana Yesus mengajarkan berdiri. Kita tidak membahas itu tadi. Kita membahas sujud. Sujud. Tahu kata sujud? Sujud, tersungkur ke tanah. Berdoa kepada Allah, muka dan kening menyentuh tanah. Itu yang dimaksud sujud. Emang yang katakan sujud itu iftitah, ruku, tahiyatul, yang katakan sujud itu begitu siapa? Saya tidak mengatakan itu sujud. Sujud itu ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu baru sujud. Pembahasan kita sujud, bukan ruku, bukan iftitah, bukan tahiyatul. Fahimtum? Sepandai-pandainya kalian menghujat. Ya, dalam Alkitab tidak ada ceritanya. Dialah Allah yang memohonkan ampunan dosa bagimu dan rahmat. Al-Ahzab 43 adalah jawaban dari semua dusta kalian tentang Allah bersalawat kepada Muhammad. Ternyata Allah mendoakan selamat atas dosa dari dosa yang diperbuat Muhammad. Itulah buktinya Al-Ahzab 56. Ternyata Allah berdoa memohonkan ampunan dosa bagi Muhammad. Al-Ahzab 43. Emang surah yang Anda sebutkan itu maknanya gimana? Coba bacakan. Gimana ayatnya? Hayo, asumsi terus nih orang. Ayatnya tinggal kamu buka sendiri dan baca aja. Itu surah dari 99 sampai 114 itu udah surah-surah konyol yang istilahnya orang baca itu bakal ketawa guling-guling dia. Mana ada sih ceritanya Allah yang sumpah-sumpah begitu. Aku tahu ayat dan surahnya itu bagaimana. Cuma aku minta Anda yang jelaskan sesuai dengan pemahaman Anda bagaimana. Biar saya tertawakan. Pertanyaannya, lu punya Quran enggak? Hah? Nah, kalau lu punya Quran, ya lu silakan buka dan baca mulai dari surah 99 sampai 114. Itu benar-benar ada geleng-geleng kepala deh. Ini Allah atau orang mabuk bersumpah sih? Saya punya, saya tahu, saya pahami. Yang saya inginkan Anda yang menjelaskan bagaimana menurut pemahaman Anda tentang surah dari ayat tersebut. Ya, bilang aja nggak paham, biar saya yang kasih paham. Gimana? Al-Quran itu kan disebut dongeng-dongeng gitu, kitab dongeng. Al-Quran mengatakan seperti itu. Bagaimana itu?
Mana dalilnya? By the way, Alkitab, maksudnya gospel Kristen, umat Kristen itu katanya hasil musyawarah pendeta gereja ya. Pantes beda jauh antara gospel dengan kitab suci Al-Quran. Aduh, saya malas bahas debat itu dengan Anda karena soalnya Anda itu gimana ya, nggak punya akal. Sebelum mau debat sama saya, Anda harus punya akal dulu. Fix. Ayo, lu jangan munafik Kun. Itu ayat yang gue udah tulisin. Apakah kurang lucu? Ya, Allah cuma taunya bersumpah-sumpah, tetapi juga Allah tidak bertanggung jawab atas perbuatan manusia. Aduh, kesian dah lu. Masih juga bertawakal, beriman pada batu yang bodoh itu diharap. Loh, mana dalilnya? Gak usah pura-pura, ya banyak dalilnya di Quran ya. Itu kan dongeng-dongeng. Kenapa dongeng gitu kalian masukkan jadi firman Tuhan gitu, dan kalian akui itu Muhammad mengatakan itu firman Tuhan, padahal itu dongeng-dongeng, dongeng Yahudi gitu loh, yang sudah ada gitu, dan dikatakan di Quran gitu loh. Kenapa? Itu ayatnya udah jelas, Nong. Ya, lu tinggal baca itu dalam bahasa Indonesia, lu masih juga gagal paham. Ya, artinya Allah itu masa bodoh dengan manusia yang dia ciptakan. Ya, nggak bisa memberi peringatan atau petunjuk. Selain bilang, masa bodoh dah, lu mau mati-mati aja, udah gitu. Itu jelas kok ayatnya, dari ayat 1 sampai ayat 10. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Jadi pemahaman Anda seperti itu. Pantes umat Kristen disebut sebagai nggak berakal. Ya kalau berakal mana mungkin menuhankan manusia, tuh kan? Tunggu bentar, aku cerna ayatnya dulu. Ntar aku tampol balik. Udah, lu mau ngomong apa lagi? Itu jelas ayatnya terang benderang. Ya, Allah masa bodoh dengan lo. Lo mau ngapain juga dia nggak bakalan selamatkan lo. Itu ayatnya jelas itu. Apa itu? Adiyat ayat 1 sampai 10. Iya, sebelum memfitnah menghujat, saya minta dalilnya. Mana dalam Al-Quran mengatakan bahwa firman adalah dongeng, bahwa semua isi Quran itu adalah dongeng? Mana? Coba deh baca surah dari apa yang Anda share itu. Ingat, bacanya jangan baca doang, tapi pakai logika sama akal. Itu pun kalau Anda punya akal sih. Justru pakai logika, kita udah ketemu jawabannya, ayat 8, 9, 10. Allah tidak ada niatan untuk selamatkan umatnya. Cuman ketawa-ketawa aja dia. Mana buktinya? Allah mau akan selamatkan umatnya di ayat itu. Emang di ayat itu seperti itu ya bunyinya? Enggak tuh. Allah nggak bilang aku mah bahasa bodoh sama Anda. Apa yang kamu lakukan, I don't care. Nggak ada seperti itu. Pahami dulu lah apa yang Anda share itu, terus debat, oke? Ya lu baca kagak? Aduh, ampun gua mah udah dikasih ayatnya jelas dalam bahasa Indonesia, masih juga pura-pura bego. Ampun gua dah, makanya itu gua bilang nggak mungkin seorang Muslim itu berani diskusikan ayat Qurannya. Maka jangan heran jika Islam menjadikan Muslim itu bodoh. Maka percayalah, kamu harus bertanya pada orang yang membaca kitab sebelummu supaya kamu benar. Ya itu kan udah diperintahkan dalam surat Yunus ayat 94. Di sini aja kamu udah muter-muter nggak bisa bantah itu bahwa dari ayat 1 Adiyat sampai 11 Allah tidak ada niatan untuk selamatkan Muslim. Apa sih Kak? Gak jelas.
Aduh, di ayat yang Anda share itu tidak ada seperti itu. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada tertulis seperti apa yang Anda katakan. Coba baca baik-baik. Saya tuh malas menjelaskan sama orang. Aduh, nggak punya akal. Anda ini gimana sih? Umurnya doang yang dewasa, tapi kok akalnya makin sempit sih? Gak habis pikir aku. Bener sih, kata Ustadz Zuma. Ajaran Kristen itu gimana ya? Mengajarkan kita untuk tidak berakal. Memahami itu aja Anda tidak bisa. Aduh. Terserahlah. Mana kau, Dek? Tadi kau patentengan, mana ayatnya? Quran itu dongeng-dongeng. Saya tunjukkan 2 itu. Ayo, kita dongeng sudah ada dulu-dulu. Makanya dibilangi, Mat, kau ngapain lagi mendongeng? Sudah ada itu dongeng itu dulu, kata orang-orang itu kepada Mamat. Nah sekarang, ya, kalian ikuti. Si Mamat udah diingatkan, Mat, jangan dongeng-dongeng lagi, Mat. Itu sudah ada dulu dongeng itu, Mat, katanya. Orang-orang itu. Cuman Mamat bilang gini, enggak, itu adalah firman Allah WJT. Melalui malaikat Jibril. Aduh. Jibril yang nggak ada, SWT-nya nggak ada, tapi hanya mengklaim-klaim itu, ya, diterima oleh Mamat, katanya Wahyu. Padahal sudah dongeng-dongeng sebelumnya. Artinya, sebelum Mamat ada, ya, sebelum Mamat Islam ada, sudah ada dongeng itu, gitu loh. Cuman dibikin lagi firman Allah, dibikin di Quran, yang katanya firman Allah SWT. Itu yang masalah, dan itu kalian percayai. Ngerti? Aduh, Uclim di sini pada unyu-unyu koplak bintol. Tadi siapa itu? Si Namaban, siswa Budiman. Ya, ternyata dia harus mundur akibat ayat Torabika dalam Al-Marij ayat 40. Nah, ini lagi si pejuang subuh, si ontak bernama Rifa, bukan Rifa ini, si Raflesia. Ya, apa neng yang kurang jelas di ayat itu? Al-Adiyat ayat 1-11, terbukti Allahmu tidak berniat selamatkan muslim, maka jangan keraskan hati. Bertanyalah pada orang yang baca kitab sebelummu. Itu kan juga perintah dalam Yunus 94, supaya kamu bisa membedakan antara Tuhan yang benar, yang bersumpah demi umatnya untuk selamatkan mereka, dengan Tuhan yang bersumpah demi benda mati, seolah-olah membanggakan benda yang sudah diciptakan sebelum Muhammad lahir. Paham? Anda tidak ada bedanya dengan Agus. Om Agus, gak punya otak, gak punya akal. Dari surah yang Anda share itu, orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Isi Al-Quran adalah dongeng. Berarti Anda dengan orang kafir nggak ada bedanya dong. Nah, saya tidak bermasalah dengan itu. Karena Anda memang kafir, berarti Anda mengatakan bahwa isi Al-Quran adalah dongeng. Fine. Sampai sini selesai. Aduh, bukannya nggak mau debat. Tapi kalau debat sama orang Kristen tuh gimana ya? Seolah-olah kita umat Islam diajarkan untuk tidak berakal, sama seperti orang Kristen, tidak berakal. Jadi siapa juga yang mau debat sama orang gak punya akal? Tuh kan, memahami Quran berbahasa Indonesia terjemahan aja gak bisa. Gimana mau dijelaskan? Ujung-ujungnya batu ya tetap batu. Betul apa betul? Iya, kan jelas di situ. Orang-orang itu mengatakan, Mat, itu kan sudah dongeng-dongeng yang sudah ada. Sebelum Islam datang, sebelum ajaranmu ini datang, itu sudah ada cerita itu, dongeng-dongeng itu. Kenapa kau ulang lagi? Kan katanya. Paham? Artinya orang-orang itu, ya, mengingatkan Muhammad jangan lagi ngulang-ngulang dongeng itu. Sudah ada itu di kitab-kitab dongeng-dongeng orang Yahudi,
Sudah ada masyarakat pada saat itu sebelumnya sudah ada dongeng-dongeng itu. Kau cek dulu gitu loh. Nah sekarang dibuat lagi ke dalam kitab suci gitu. Nah Muhammad bercerita lagi. Untuk apa? Ibarat orang pengantar tidur malam gitu-gitu loh. Tapi orang itu udah mengingatkan, Mat, jangan lagi dongeng-dongeng dong. Itu kan sudah lama, sudah bosan gitu loh. Yang baru gitu. Nah gitu maksudnya. Ya. Tidak ada sejarahnya itu gitu loh maksudnya. Lu ngedongeng lagi. Kan benar seperti itu. Paham gak? Nah, kamu ikuti lagi, percaya sama dongeng itu kamu salah. Udah Muhammad salah, ditegur, kamu percaya lagi, ikutin lagi itu. Makanya Quran itu kitab dongeng atau dari Allah? Ya dari dongeng, karena memang sudah tahu orang itu. Yang dibuat Quran itu juga dongeng, sebelumnya sudah tahu masyarakat situ gitu loh. Cerita itu gitu loh. Paham? Iya, karena Anda tidak ada bedanya dengan orang kafir, jadi Anda mengatakan bahwa isi Al-Quran adalah dongeng. Fix, selesai sampai sini. Apa masalahnya sekarang? Anda menuduh bahwa isi Al-Quran adalah dongeng? Berarti Anda tidak ada bedanya dong dengan orang kafir. Fix, Anda mengakui diri Anda orang kafir. Kalau begitu, tidak ada masalah di sini. Aduh, lagian kami, umat Islam, Muslim-Muslimah, tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Sebaliknya, yang mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng, orang kafir. Anda kafir. Makanya Anda disebut kafir. Makasih, kafir. Gimana? Udah belum? Udah ngerti belum itu Al-Adiyat ayat 1-11 bahwa Allah tidak berniat untuk selamatkan Muslim. Jadi mimpi aja kau batu itu bisa selamatkan kamu. Iya. Anggaplah memang orang yang di situ, orang kafir itu mengatakan itu mat itu dongeng, sudah ingatkan. Loh, kenapa sih kamu pakai logikamu dulu gitu loh. Contoh gitu ya. Ya. Cerita lagi cerita tentang Presiden Soekarno. Cerita kamu Soekarno lagi sekarang gitu. Apa saya bilang? Dek, itu Soekarno sudah tahu orang semua, itu udah cerita lama. Benar, itu udah presiden ini sudah. Gak usah lagi kau ceritain gitu loh. Kau tambah-tambah lagi dongeng-dongeng gitu loh. Maksudnya gitu. Ngapain kau buat dongeng lagi? Kau ceritain lagi kan gitu maksudnya. Masalah Soekarno. Bagusnya kau ceritakan apa besok, siapa presiden tahun akan datang, tahun 2024. Begitu. Mat, gitu maksudnya. Contoh nggak ngerti nggak? Artinya yang diceritakan si Muhammad itu, yang di Quran itu semua sudah dongeng, sudah ada sebelumnya. Paham? Gitu. Artinya yang benar ya orang kafir itulah. Jadi bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuan bohongnya gitu. Dan itu sudah terdahulu. Cerita itu sudah ada sebelumnya, gitu ngerti nggak? Jadi bukan firman, bukan wahyu Allah. Ya. Cuman Muhammad mendongeng-dongeng lagi, diceritain ulang-ulang lagi gitu loh. Paham? Dari Allah nggak seperti itu. Cuman cerita Muhammad, dongeng Muhammad itu yang diceritain lagi dibikin, ya, menjadi cerita baru gitu loh. Itu yang kita buat kalian percaya, itu kalian akui gitu loh. Paham? Otaknya pakai dulu, cerdas. Aduh deh, kau masih muda udah buta begitu. Jangan mau dibohong-bohongi ya. Mana dek? Kok nangis sih, ngadu sama mamanya kali ya? Mama, ada yang menghina. Mr. John nanya, katanya Al-Quran kitab dongeng ada ditulis di surah. Aduh, ngadu sama mamanya lagi. Itu temanmu mencoba berdusta. Dia pikir saya ini gak ngerti kali Quran ya. Aduh parah, itu semua ayat emang berkata tentang Allahnya Musa, Allahnya Yahudi, ya sok. Ya emang betul. Itu makanya saya tulis kan, bedanya Allah fakta dengan fiksi. Ya Allah yang fakta, dia berani menunjukkan dirinya ada. Ya seperti mana ditulis dalam Yunus 90-92. Nah sedangkan Allah yang fiksi, yang imajinatif, untuk menjelaskan masalah roh saja, dia tidak mampu.
Itu kita baca dalam Al-Isra ayat 84 sampai 86. Maka kalau nggak punya Allah, bilang saja, jangan maksain Allah Yahudi untuk disamakan dengan batu di Arab. Iya, karena Anda orang kafir, jadi terserah mau anggap isi Al-Quran itu gimana. Mau dongeng, mau fantasi, mau apa, mau ini, mau itu, I don't care. Itu urusan Anda dengan kekafiran Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, tetapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata, karena Allah Azza wa Jalla itu maha zat, berbeda dengan ciptaannya yang bisa dilihat oleh apa saja, oleh siapa saja. Anda ingin membandingkan Yesus dengan Allah, sudah jelas-jelas itu perbandingannya 1 dengan 1000. Yesus itu ciptaan Allah, manusia. Anda membanggakan diri. Oh, Tuhan saya bisa dilihat. Kasihan sekali. Terus, Anda mengatakan Allah tidak tahu tentang ruh. Tidak mengetahui tentang hal-hal gaib. Coba deh, buka Quran surah At-Taubah ayat 78 dan surah Al-Isra ayat 85. Ayat itu sudah menampar diri Anda. Betapa Anda itu pendusta, sok-sok mengetahui Al-Quran, tahu dari mananya. Orang Anda memahami Bible Anda sendiri saja tidak tahu. Sok-sok mau tahu Al-Quran, memahami Al-Quran.